Dunia mengalami kehancuran. Rekan yang telah melalui neraka bersama sekarang telah mati. 10 kesatria yang bertugas untuk melindungi dunia juga telah mati. Dan di atas bentangan tanah yang luas, sekarang semua orang telah tiada. Dan orang yang selamat hanya bisa menunggu kematiannya. Salah satu orang yang selamat di sana terus bergerak sambil membawa palu besar yang ia seret. Di sana orang itu berjalan sambil memperhatikan mayat rekan-rekannya yang telah tiada. Sambil memperhatikan temannya yang mati mengenaskan, ia menjelaskan bahwa keadaan sekarang disebabkan oleh sesuatu. Terlihat temannya yang mati pun sekarang terinjak oleh sesuatu yang ukurannya sangat besar. Ternyata yang menginjaknya adalah sebuah entitas, yang dimana entitas inilah penyebab dari kehancuran dunia pada saat ini. Entitas itu adalah Demon Commander Gluttony, yang dimana sekarang Gluttony ini kesal dengan orang yang selamat. Di sana orang yang selamat bernama Tini, dan sekarang Tini juga sudah bersiap dengan palu besarnya. Tini di sana menatap tajam, sedangkan Gluttony di sana terus meledek Tini karena Tini ini tidak tahu kapan untuk menyerah. Gluttony di sana mengeluarkan air liurnya. Ia berkata bahwa Tini pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Namun Tini tidak mendengarkannya, dan di sana ia malah menambah kekuatan pada palu besar yang sekarang sedang ia pegang. Tini pun di sana langsung meloncat ke arah Gluttony. Di sana ia berteriak kencang karena sekarang dirinya sedang mengeluarkan seluruh tenaga agar bisa mengalahkan entitas tersebut. Tini pun di sana langsung melakukan getokan kuat menggunakan palunya ke arah Gluttony yang memiliki ukuran sangat besar tersebut. Gluttony di sana berhasil menahan serangan itu, dan di sana ia berkata agar Tini menyerah karena perjuangan dari Tini ini sangatlah sia-sia. Tini di sana sangat kesal, dan sambil menambah kekuatannya ia berkata agar Gluttony diam saja dan menerima kematiannya. Terlihat Tini pun berhasil mengalahkan pertahanan Gluttony hingga Gluttony terbelah menjadi dua bagian. Tini di sana berhasil menyerang Gluttony menggunakan skill palu meteor dengan kekuatan maksimal. Dengan wajah yang kesal di sana Tini berkata bahwa Gluttony ini adalah entitas bajingan yang banyak sekali bicara. Tini berhasil menghantam Gluttony hingga di sana terlihat sebuah kilatan kekuatan yang besar, dan di sana pun langsung terjadi sebuah ledakan besar yang akan membuat Gluttony hancur berantakan. Tini pun di sana langsung tersenyum. Ia berkata, akhirnya sekarang keadaan pun menjadi tenang. Ledakan itu di sana langsung membuat Gluttony hancur berantakan, dan ledakan itu juga membuat sebuah lubang di tengah-tengah Tini. Sambil memegang senjata palunya di sana Tini berpikir bahwa sekarang sepertinya ia juga akan mati bersama dengan Gluttony. Tini pun di sana memegang inti kekuatan yang dirinya miliki. Di sana ia berpikir bahwa dirinya telah kehabisan mana yang merupakan inti kekuatan milik dirinya. Sambil mengingat masa lalunya di sana Tini berpikir apakah semua kekalahannya adalah karena kesalahan ia sejak kecil. Tini di sana mengingat masa lalunya. Ia di sana mengatakan bahwa pelatihan mana dikhususkan untuk para kesatria dan bangsawan. Jadi ia yang merupakan kaum kecil harus berproses lebih lambat dari yang lainnya. Meskipun begitu, Tini tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha hingga ia bisa menjadi puncak di antara para kesatria. Ketika Tini telah mencapai puncak, ia berpikir bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan segala tantangan yang ada di hidupnya. Namun sekarang Tini sadar bahwa apa yang ia pikirkan itu tidak selalu benar. Tini pun di sana merasa sedih. Ia berpikir bahwa dirinya berharap bisa belajar metode manas dari awal. Dan sambil memperhatikan benua yang hancur, Tini berpikir jika dirinya belajar dari awal, mungkin ia bisa menyelamatkan semuanya. Terlihat pada saat ini tubuh Tini sudah menjadi donat karena ia tidak memiliki kekuatan lagi dan tubuhnya menjadi bolong. Tini pun ingat kembali dengan Gluttony. Ia berpikir bahwa Gluttony ini benar-benar monster yang sangat luar biasa. Namun meskipun begitu, Tini masih merasa kesal karena ternyata Gluttony hanyalah yang ketujuh dari seluruh commander yang ada di dunia. Pikiran Tini di sana kemana-mana. Ia berpikir akan seberapa kuat commander lainnya, dan bahkan masih ada Demon King juga. Saat Tini sedang memegang senjata palunya, tiba-tiba ada orang yang memanggil Tini.
Terlihat Tini pun langsung menoleh ke belakang karena ia mendengar suara dari orang yang memanggilnya. Ternyata orang itu adalah Sword Emperor yang bernama Asgard. Dan ketika melihat hal itu, Tini terkejut karena Asgard masih hidup walaupun ia sudah babak belur. Asgard pun di sana langsung tersenyum. Di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya juga akan segera mati untuk menyusul rekan-rekannya yang lain. Namun di sana Asgard ingin menanyakan sesuatu pada Tini yang sekarang ada di hadapannya. Sambil memperhatikan Tini, Asgard bertanya mengapa Tini tidak kabur dalam pertarungan melawan entitas yang sangat kuat. Dengan keadaan yang mengenaskan, di sana Asgard berkata bahwa Tini ini berasal dari daerah kumuh, jadi seharusnya Tini tidak punya apapun untuk dilindungi. Asgard menatap tajam, ia berpikir bahwa Tini ini pasti telah melewati banyak cobaan yang ada di dalam hidupnya. Tini yang mendengar hal itu malah tertawa kecil, ia berkata bahwa dirinya merasa malu ketika mendengar hal tersebut. Asgard yang mendengar hal itu dari Tini langsung berkata bahwa ia tidak mengerti dengan ucapan dari Tini sekarang. Namun Tini pun di sana menjelaskan bahwa dirinya benci jika ia dianggap tidak pantas hanya karena berasal dari daerah kumuh. Tini di sana menatap tajam. Ia berkata bahwa seorang pria harus percaya diri dengan apapun yang ada di dalam hidupnya. Asgard yang mendengar hal itu langsung tertawa dengan kencang. Di sana ia tertawa tanpa henti ketika mendengar jawaban dari Tini. Tini yang melihat hal itu langsung memasang wajah kesal. Ia berkata bahwa ternyata Asgard ini memiliki kekuatan untuk tertawa seperti itu. Tini di sana menatap tajam, sedangkan Asgard di sana berkata bahwa Tini sangatlah hebat karena bisa menjadi 10 ksatria terkuat hanya demi harga dirinya saja. Asgard pun di sana tiba-tiba tersenyum. Di sana ia mengatakan jika Tini sudah kembali, maka dirinya menyuruh Tini untuk menemui dirinya. Tini tidak mengerti, sedangkan Asgard di sana menjelaskan bahwa nanti Tini harus menemui dirinya walaupun nanti Asgard mungkin tidak kenal dengan Tini. Sambil menunjukkan cincinnya, di sana Asgard berkata bahwa nama putrinya adalah Lila, yang dimana nama itu diambil dari nama bunga yang disukai oleh istrinya. Tini sendiri pada saat ini terlihat terkejut karena sekarang ia dipenuhi oleh mana yang meluap-luap di sekeliling tubuhnya. Asgard pun di sana mengatakan bahwa perkataan tentang nama anaknya adalah yang terpenting ketika Tini akan bertemu dengan dirinya lagi. Dengan nyawa yang sudah sangat sekarat, Asgard mengatakan agar Tini ini datang dan menemui dirinya secepat mungkin. Tini yang mendengar hal itu langsung terkejut dan kebingungan. Ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Asgard pada saat ini. Dengan tatapan yang tidak percaya, di sana kesadaran Tini pun mulai menghilang sedikit demi sedikit. Saat kesadarannya memudar, Tini bertanya apakah sekarang dirinya telah mati. Namun ternyata tiba-tiba sekarang Tini bangun dengan keadaan yang babak belur seperti sudah dipukuli oleh beberapa orang. Tini di sana bangun kembali menjadi anak kecil dan di sana ia berpikir mengapa orang mati seperti dirinya malah bermimpi di tempat saat ia kecil. Tini saat ini menjadi seorang anak kecil, tapi di sana Tini malah berpikir jika sekarang dirinya sedang mengalami mimpi sebelum dijemput oleh kematian. Sambil memperhatikan kakaknya, di sana Tini berpikir bahwa sekarang kakaknya ini sudah meninggal, tapi nanti tubuh kakaknya malah dibawa. Tini di sana merasa kesal. Ia berpikir bahwa nanti akan ada orang yang datang ketika kakaknya sudah meninggal tersebut. Tini di sana mengatakan bahwa dirinya pernah menyembunyikan sebuah cincin, tapi malah kakaknya yang dipukuli karena ingin melindungi Tini. Terlihat orang-orang yang memukuli Tini pun datang, dan di sana mereka datang sambil menendang pintu yang sekarang ada di hadapan mereka. Salah satu dari mereka pun langsung menendang kursi Tini, dan di sana ia berkata agar sekarang kakak Tini bangun dari tidurnya. Tini yang melihat hal itu langsung menatap sedih. Ia berpikir bahwa dirinya bisa hidup walaupun tubuhnya lemah karena kakaknya selalu mengurusi Tini hingga akhir hayat. Terlihat kakak Tini ini langsung terjatuh karena tendangan yang dilakukan oleh dua orang yang sekarang muncul di tempat itu. Salah satu dari mereka langsung bertanya apakah kakak Tini mati karena terkena satu tendangan dari rekannya saja. Tini yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya. Di sana ia berpikir bahwa para penjahat itu
itu tidak berhenti walaupun mereka sudah tahu tentang kematian kakaknya. Tini di sana ingat bahwa tubuh kakaknya yang sudah mati pernah dibawa oleh mereka. Si penjahat botak di sana bertanya mengapa temannya itu peduli pada kakak Tini yang sudah mati. Rekannya pun di sana berkata bahwa di luar sana ada orang gila yang suka bermain dengan mayat dan organ dalam segar juga bisa menghasilkan uang. Tini di sana hanya bisa diam saja dan di sana ia berpikir agar sekarang para penjahat itu berhenti dan tidak melakukan tindakan lebih jauh lagi. Tini di sana kesal, ia berpikir apakah sekarang dirinya bisa melindungi segalanya walaupun ia masih berada di dalam mimpi. Sambil mencoba menggerakkan tubuhnya, Tini berkata bahwa ia berharap agar sekarang tubuhnya bisa bergerak. Tiba-tiba di sana tubuh Tini pun bergerak dan mengeluarkan mana yang mengalirkan kekuatannya. Tini yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia tidak menyangka karena sekarang tangannya itu bisa digerakkan oleh dirinya. Dengan cepat di sana Tini langsung meloncat agar ia bisa menghentikan perbuatan bejat yang akan dilakukan oleh para penjahat brengsek tersebut. Tini di sana meloncat sambil menyerang para penjahat itu menggunakan tubuh dan kekuatannya yang masih sangat tidak stabil. Salah satu penjaga yang terkena Tini langsung terdorong ke belakang dan di sana ia langsung cukup kesakitan karena serangan dari Tini. Di sana ia pun langsung terkejut karena sekarang Tini yang masih bocah itu mengeluarkan aura mengerikan dari seluruh tubuhnya. Para penjahat yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa Tini ini adalah bocil kematian yang benar-benar menyebalkan. Dengan nada yang sangat kesal di sana salah satu penjahatnya berkata bahwa Tini ini pasti sekarang sudah bosan dengan hidupnya. Para penjahat itu pun di sana langsung menginjak-injak Tini dan di sana mereka berkata agar sekarang Tini pergi dari hadapan mereka berdua. Tini di sana tidak pergi dan di sana ia terus melindungi mayat kakaknya yang telah mati dengan tubuhnya itu. Para penjahatnya sendiri di sana langsung memasang wajah kesal karena ternyata Tini ini terus melindungi mayat dari kakaknya tersebut. Si penjahat botak di sana langsung pergi dan di sana ia berkata agar sekarang Tini menikmati waktu hidupnya bersama dengan mayat dari kakaknya. Mereka berdua pun di sana langsung pergi, sedangkan Tini di sana diam saja sambil menjaga mayat kakaknya yang telah babak belur. Tiba-tiba di sana Tini pun terkejut karena sekarang ia sadar jika keadaannya pada saat ini berbeda dengan masa lalu. Walaupun kakaknya sudah mati, sekarang Tini tidak terlalu sakit hati karena tubuh kakaknya masih ada di hadapannya dan tidak dibawa oleh para penjahat tadi. Sambil memperhatikan kekuatan mananya di sana Tini pun masih tidak mengerti mengapa sekarang semuanya menjadi seperti itu. Tini di sana terus memperhatikan kekuatannya. Ia berpikir bahwa dulu ia tidak bisa menggunakan mana di umurnya yang masih kecil. Dan di sana Tini pun berpikir jika dirinya ini sekarang kembali ke masa lalu berkat sebuah kekuatan yang dilakukan oleh Asgard. Sambil memperhatikan tangannya, Tini bertanya-tanya apakah benar jika dirinya ini sudah kembali ke masa lalu. Dan ia pun menggertakkan giginya. Di sana ia berpikir bahwa ternyata sekarang semuanya memang bukanlah mimpi. Mata Tini pun menatap tajam. Ia berkata bahwa sekarang dirinya memiliki kesempatan untuk merubah masa depan. Anjay, Tini ya guys ya. Tini itu adalah sesuatu yang kecil tapi dia akan terus bertumbuh hingga menjadi kuat dan besar seperti Johnny. Itu beda lagi cok. Sorry maksudnya seperti hero yang ada di Dota 2 ya guys ya. Jadi ini MC-nya sekarang menjadi bocah tapi punya kekuatan overpower gitu kan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai kembali dengan Tini yang sedang menatap tajam karena bisa merubah masa depan. Tapi tiba-tiba di sana Tini pun langsung menangis. Di sana ia berkata bahwa Asgard adalah kakek tua bangka yang menyebalkan karena seharusnya Asgard mengirim Tini ke beberapa tahun setelah kejadian ini. Tapi tiba-tiba di sana Tini pun mengeluarkan darah dari mulutnya karena ia terlalu memaksakan diri dengan tubuh yang dirinya miliki sekarang. Tini di sana kesal, ia berkata bahwa tubuhnya sekarang sangatlah lemah hingga ia tidak bisa mengumpat dengan benar. Tini pun di sana berpikir bahwa mungkin Asgard yang merupakan Sword Emperor masih belum bisa menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Di sana ia pun langsung berpikir bahwa keadaan sekarang bisa ia gunakan agar bisa menguburkan mayat kakaknya dengan pantas.
Tini di sana sedih. Ia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi sekarang ia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kakaknya. Tini sekarang ingat kembali dengan ucapan dari Asgard yang menyuruhnya untuk segera bertemu. Saat ingatan tentang Asgard muncul, Tini mengatakan bahwa sekarang Asgard harus menunggu sebentar sebelum mereka berdua benar-benar bertemu. Tini pun di sana ingat kembali dengan orang-orang yang telah membunuh kakaknya, dan sekarang ia akan balas dendam pada mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Dengan wajah yang sangat kesal di sana, Tini berkata bahwa sekarang dirinya akan balas dendam dengan benar hingga mereka benar-benar menderita. Namun Tini pun langsung terdiam karena sekarang ia ingin melakukan sesuatu bersama dengan kakaknya. Sambil memperhatikan kakaknya yang telah terbaring lemas di sana, Tini berpikir bahwa sekarang ia perlu pergi ke suatu tempat bersama dengan kakaknya itu. Cerita pun saat ini berganti ke sebuah tempat yang sangat indah, dan di sana ada sebuah rumah ibadah di tengah-tengahnya. Di tempat itu terlihat ada Erina atau kakak dari Tini yang sekarang sudah meninggal, dan di sana Tini menjelaskan jika ia dan kakaknya itu tidak punya hubungan darah. Alasan mereka bisa saling terhubung adalah karena mereka berdua sama-sama memiliki mata dan rambut berwarna hitam yang langka. Tini pun di sana ingat bahwa karena alasan tersebut banyak orang yang menghindari atau menghajar dirinya yang berbeda. Sedangkan Erina yang melihat Tini di sana langsung berkata bahwa Tini ini mirip dengan adiknya hingga ia selalu merawat Tini dengan penuh kasih sayang. Tini yang mengingat semua hal itu langsung merasa kesal. Di sana ia berkata bahwa dirinya belum bisa membalas budi pada Erina yang selalu menjaganya. Sedangkan saat ini terlihat pendeta pun mengucapkan beberapa doa agar Erina yang merupakan kakak angkat dari Tini bisa beristirahat dengan tenang di alam lain. Tini di sana terus menatap tajam, sedangkan di belakangnya sekarang terlihat ada seseorang yang memperhatikan keadaan dari Tini. Terlihat orang yang memperhatikan Tini bernama Emma, dan Emma ini adalah teman dari Erina yang sekarang sudah meninggal dunia. Emma di sana terus memperhatikan Tini karena sekarang dirinya merasa khawatir dengan keadaan dari Tini. Emma sendiri di sana ingat bahwa dirinya datang ke tempat Tini, tapi di sana ia malah melihat Tini yang sedang makan. Emma di sana terkejut karena sekarang di hadapannya ada sebuah pemandangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sambil memperhatikan Tini, di sana ia berpikir mengapa Tini itu memakan sop di depan mayat kakaknya yang sudah terkapar. Tini sendiri di sana terus makan saja hingga luka-luka di tubuhnya sekarang sembuh berkat makanan yang ia lahap. Emma yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia tidak menyangka karena luka Tini langsung pulih setelah memakan sup yang ada. Tini pun di sana langsung memegang mayat kakaknya yang sudah sangat lemas tersebut agar bisa dibawa ke suatu tempat. Emma yang melihat hal itu langsung khawatir. Di sana ia bertanya apakah tidak kenapa-napa jika Tini yang terluka harus mengangkat kakaknya. Emma terus berkata bahwa Tini ini sedang terluka, jadi seharusnya Tini tidak perlu memaksakan diri. Emma mengatakan bahwa Tini ini selalu menurut pada Erina, tapi anehnya Tini tidak pernah menurut pada Emma yang juga seumuran dengan kakaknya. Tapi di sana tiba-tiba Emma pun langsung terkejut karena Tini malah berterima kasih atas sup yang merupakan buatan Emma. Emma di sana dia mematung karena Tini berkata bahwa dirinya akan membalas semua kebaikan dari Emma yang telah merawat dirinya. Tini di sana langsung pergi sehingga membuat Emma langsung memanggil Tini dengan cukup kencang. Emma yang mengingat semua hal itu merasa bingung. Ia bingung mengapa Tini menjadi seperti itu, dan bahkan sekarang Tini juga tiba-tiba memulai prosesi pemakaman. Sambil memperhatikan Tini di sana, Emma langsung bertanya-tanya tentang apa yang ada di pikiran Tini pada saat ini. Sedangkan Tini di sana terus menatap ke depan. Di sana ia berpikir bahwa sekarang adalah satu-satunya cara agar ia bisa menghargai jerih payah dari kakaknya. Dengan aura yang sedih di sana, Tini berpikir bahwa dirinya tidak boleh merasa terpuruk karena kematian Erina yang merupakan kakak angkatnya itu. Di sana Tini pun ingat ketika Erina ini sering berkata jika Tini yang merupakan adik angkatnya harus percaya diri dan menegakkan kepalanya. Sambil memperhatikan Erina yang sudah meninggal, di sana Tini berpikir bahwa dirinya pasti akan selalu mengikuti nasihat dari Erina. Tini di sana menatap langit dan ia langsung berkata agar sekarang Erina memperhatikan dirinya dari atas sana. 1 bulan kemudian terlihat Tini sudah berada di suatu tempat dengan kekuatan mana yang meluap-luap. Tini pun sekarang tersenyum lebar. Ia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk melakukan sesuatu. Tini berjalan di tempat tersebut dan orang-orang yang melihatnya langsung berkata bahwa Tini ini adalah bocah pengemis yang berasal dari sebuah desa. Tini di sana tidak mendengar
membiarkannya, Tini pun langsung menatap tajam. Ia bertanya, ada di mana orang yang bernama Wolf? Salah satu penjaganya di sana marah. Ia berkata bahwa berani sekali Tini yang berasal dari kampung menyebut nama bos dari mereka. Orang itu langsung bersiap dengan tamparannya. Ia berkata bahwa Tini ini pasti sudah bosan hidup hingga mengatakan sesuatu seperti itu. Namun ternyata saat orang itu akan menampar Tini, Tini pun langsung berhasil menahannya dengan sangat easy peasy. Dengan tatapan percaya diri, Tini pun meningkatkan kekuatannya. Dan di sana ia bertanya apakah memang masalah jika ia memanggil nama dari bos mereka. Kekuatan Tini ini sangatlah besar hingga membuat orang itu langsung berteriak kesakitan setelah terkena cengkraman kuat dari Tini tadi. Orang itu langsung kesakitan setengah mati, sedangkan Tini di sana langsung berjalan dengan santuy menuju orang yang telah menyakiti almarhum kakaknya. Orang itu di sana langsung ketakutan setengah mati. Di sana ia bertanya apakah Tini ini menggunakan potion hingga menjadi kuat seperti itu. Meskipun ia ketakutan, ia tidak menyerah. Di sana ia langsung mencoba untuk menyerangnya karena ia berpikir jika Tini ini adalah seorang bocil biasa. Orang itu di sana langsung memegang kerah baju milik Tini dengan kencang dan ia langsung berbicara untuk melemparkannya. Tapi ternyata orang itu tidak bisa mengangkat Tini sedikit pun hingga orang itu langsung kebingungan dengan apa yang terjadi. Dengan wajah yang kesal di sana ia bingung mengapa Tini yang badannya kecil ini terasa sangat berat bagi dirinya yang sudah dewasa. Tini sendiri di sana malah tersenyum meledek. Ia berkata agar orang itu menyerah karena sekarang orang itu pasti kebingungan dengan apa yang terjadi. Sambil menendang penjahat tersebut, di sana Tini berkata bahwa orang itu pasti tidak akan bisa mengangkat Tini sedikit pun. Tini pun di sana tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang mana body yang dirinya miliki telah mengambil posisi. Di sana Tini ingat dengan dirinya di masa lalu yang pada saat dulu Tini ini tidak bisa melakukan mana body dengan benar. Tini di sana menjelaskan bahwa teknik mana body ini dapat digunakan dengan mengkombinasikan tubuh yang terbuat dari mana dan juga tubuh fisik secara sempurna. Ketika dua tubuh ini bersatu, maka seseorang akan menjadi lebih kuat karena kedua tubuhnya saling berinteraksi satu sama lain. Namun yang menjadi masalah adalah orang itu akan menjadi selalu lapar. Tapi untungnya Tini yang lapar pun selalu dibantu oleh Emma. Terlihat pada saat ini si penjahat yang mengganggu kakak Tini sedang terpukul mundur karena dorongan dari Tini tadi. Orang itu di sana mencoba berlari ketakutan, sedangkan Tini di sana berkata bahwa dirinya sekarang menyadari sesuatu setelah membentuk mana bodinya. Dengan tatapan yang senang di sana Tini berkata bahwa mana yang baru bangkit dapat menemukan jalan yang mudah ketika tubuhnya menjadi rusak. Orang itu di sana tidak mengerti dengan ucapan Tini dan di sana ia langsung berusaha lari dari tempat tersebut. Namun Tini pun langsung menarik kaki orang tersebut sambil mengucapkan terima kasih dan sambil melemparkan orang itu ke atas, Tini berkata bahwa ia berterima kasih karena orang tersebut telah melukai tubuhnya. Di sana Tini membabitkan orang itu dengan kencang hingga pagar yang ada di tempat tersebut langsung hancur setelah terkena hempasan orang itu. Ternyata orang itu dilemparkan sangat kuat hingga ia langsung masuk ruangan yang sekarang sedang dipenuhi oleh orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang ada di dalam langsung terkejut. Di sana mereka berkata, apakah sekarang ada penyusup yang datang ke tempat tersebut? Terlihat di luar yang datang adalah sebuah siluet dari bocil yang membawa aura kematian. Dan ternyata orang itu adalah Tini, yang dimana Tini ini adalah bocil kematian yang akan membantai semua orang yang ada di hadapannya. Bocil itu di sana berjalan santuy sambil mengeluarkan kekuatan mananya. Sedangkan orang-orang yang ada di sana langsung memperhatikannya dengan seksama. Kedua orang yang terlihat kuat di sana mengamati dari atas. Di sana mereka berkata bahwa Tini ini pasti tidak bisa apa-apa tanpa sebuah senjata. Tini yang mendengar hal itu langsung merasa sedikit kesal dan di sana ia langsung bersiap untuk menangkap salah satu kaki dari orang yang ada di hadapannya. Ternyata Tini memegang kaki dari salah satu orang yang ada di sana dengan cepat dan sambil memegangnya Tini pun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah memiliki satu senjata yang bisa dipakai. Orang botak itu di sana langsung berteriak dengan kencang karena sekarang Tini menggunakan dirinya sebagai sebuah senjata.
Terlihat Tini berlari kencang sambil membuat orang itu seperti tongkat baseball yang bisa menghantam apapun dengan kuat. Tini menghantam seluruh orang yang ada di sana menggunakan tubuh si botak yang ia jadikan sebagai senjata. Penjahat yang pernah menyakiti kakak Tini pun di sana langsung ketakutan karena sekarang banyak rekannya yang terhempas oleh Tini. Di sana orang itu pun semakin terkejut karena sekarang ada sesuatu yang akan datang pada dirinya. Ternyata yang akan datang pada dirinya adalah badan si botak yang sekarang sedang digerakkan oleh Tini dengan kuat. Badan si botak pun di sana langsung menghantam rekannya dengan kuat hingga di sana terjadi sebuah ledakan yang cukup besar. Penjahat yang pernah menyakiti Tini pun di sana tidak bisa bergerak kembali karena tertimpa oleh si botak. Sedangkan si botak di sana langsung ompong karena kekuatan Tini yang menjadikan dirinya sebagai senjata. Tini pun di sana langsung melihat ke atas. Di sana ia berkata bahwa dirinya sudah selesai dengan para ikan teri. Jadi sekarang yang tersisa hanya 2 orang tersebut. Salah satu dari mereka pun di sana langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menatap Tini dengan tajam. Namun Tini di sana malah tersenyum meledek. Ia berkata, mengapa kedua orang itu tidak turun dan melawan dirinya secara langsung. Tini terus menatap mereka sambil mengeluarkan mananya dan di sana ia juga tersenyum layaknya bocil kematian. Kedua orang yang ada di atasnya pun langsung mengeluarkan senjatanya. Di sana mereka berkata bahwa Tini ini adalah seorang mana user. Namun di sana mereka berdua pun langsung tersenyum mengerikan. Mereka berkata bahwa mayat seorang mana user bisa dijual mahal. Mereka berdua langsung bergerak cepat. Sedangkan Tini sekarang malah memperhatikan badan orang lain yang sedang ia pegang. Kedua penjahat kembar di sana langsung meloncat dan di sana mereka langsung bersiap untuk menghajar Tini yang ada di hadapannya. Sedangkan Tini di sana malah diam saja. Ia berkata bahwa sekarang senjata manusia yang dirinya miliki sudah rusak semua. Di sana Tini pun ingat bahwa dulu dirinya sering menjadikan manusia sebagai senjata hingga membuat rekan yang melihatnya terkejut. Rekannya di sana berkata bahwa Tini ini sudah gila karena ia tidak bisa menggunakan cara berkelas ketika melawan musuh-musuhnya. Tini sendiri di sana merasa kesal dan di sana ia bertanya bagaimana cara agar dirinya menjadi berkelas ketika melawan musuh-musuhnya. Tini pun di sana langsung tersenyum karena ia ingat bahwa sekarang dirinya bisa melakukan pertarungan dengan tangan kosong seperti yang diajarkan oleh rekannya. Tini tersenyum, ia mengatakan bahwa sekarang dirinya pasti bisa menjaga gengsinya karena bertarung seperti seorang pria sejati. Kedua penjahat kembar itu tidak mengerti dan di sana mereka malah langsung loncat ke arah Tini sambil bersiap untuk menyerangnya. Mereka berdua menyerang dari arah yang berbeda dan di sana mereka menyerang Tini dengan pedang yang mereka miliki. Tapi ternyata Tini ini bisa menghindar dengan mudah hingga membuat mereka langsung terkejut dan kaget ketika melihat gerakan dari Tini. Tini di sana langsung mengarahkan tangannya pada salah satu wajah penjahatnya, sedangkan penjahatnya di sana terkejut karena ternyata Tini ini bisa menebak gerakan mereka. Tini pun berhasil menghajar salah satu wajah orang tersebut dengan kencang hingga orang itu sangat kesakitan. Penjahat satunya lagi langsung terkejut dan berkeringat dingin karena sekarang saudaranya itu terpental ke atas dirinya. Tini pun di sana menyerang satu orang lagi dengan cepat dan di sana ia menyerang menggunakan kaki mungilnya. Salah satu penjahatnya terhempas jauh sambil merasa kesakitan, sedangkan Tini di sana malah mengejarnya dengan cepat. Di sana Tini pun langsung menggenggam kerah baju orang tersebut dan di sana Tini langsung bersiap untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata Tini ini langsung membanting orang yang tadi ia cengkram dan di sana ia membantingkan penjahat itu dengan sangat kencang. Penjahat itu langsung kesakitan, tapi Tini di sana malah langsung berada di hadapannya dengan cepat agar bisa menyerangnya kembali. Tini langsung bersiap dengan kakinya dan ia langsung bersiap untuk menendang menggunakan kekuatan dirinya. Suasana di tempat itu menjadi berisik karena sekarang para penjahatnya sedang dihantam habis-habisan oleh Tini. Salah satu penjahatnya pun di sana langsung terjatuh di suatu tempat yang ada orang lain di dalamnya. Terlihat di sana ada orang yang sedang merasakan hangatnya kehidupan. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena sekarang ada seseorang yang datang pada dirinya. Dijelaskan pula bahwa ia adalah Wolf, pemimpin dari para invader atau para penjahat itu. Tini di sana ingat kembali ketika dirinya pernah bergerak sambil membawa senjata manusia. Tini sendiri dulu pernah terkejut karena dirinya pernah melihat sesuatu yang sangat mengerikan di hadapan dirinya. Tini terkejut karena ternyata ketua dari invader di daerahnya adalah seekor serigala yang mengerikan.
Serigala itu sangatlah besar hingga membuat Tini terkejut, dan bahkan serigala itu juga adalah orang yang berasal dari suku Beastmen yang lebih kuat dari manusia biasa. Pada saat dahulu Tini pun merasa kesal karena ia tahu bahwa Civil Werewolf yang dulu menjadi lawannya adalah manusia serigala yang cukup spesial. Manusia serigalanya sendiri di sana terus menatap dengan air liurnya, dan ia juga bersiap untuk melawan Tini yang muncul di hadapannya. Dijelaskan bahwa Silver Werewolf sangat sulit dibunuh, bahkan di kehidupan sebelumnya Tini juga kesulitan dalam membunuh manusia serigala tersebut. Dan salah satu Silver Werewolf sekarang ada di hadapannya, dan ia juga menjadi pemimpin bagi para penjahat yang ada di tempat Tini. Sambil memperhatikan Tini di sana, orang bernama Wolf itu langsung bertanya, apakah semua kekacauan ini dibuat oleh Tini? Tini yang mendengarnya langsung tersenyum. Ia berkata bahwa Wolf bisa melihatnya secara langsung, jadi ia tidak perlu bertanya pada Tini. Wolf yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa Tini ini adalah bocah bajingan yang sombong hingga ia ingin merobek mulutnya. Wolf di sana mengeluarkan suara mengerikan karena sekarang ia akan berubah ke dalam wujud serigalanya. Sedangkan Tini yang melihatnya di sana santuy saja karena sekarang dirinya sudah tidak takut dengan kekuatan milik Wolf. Dan cerita pun bersambung. Anja, santuy saja ya Tininya, sangat membingungkan gitu kan. Kira-kira kenapa nih si Tini malah santuy saja walaupun Wolf sekarang sudah berubah menjadi wujud serigala. Dan BTW menurut kalian gimana nih guys? Seru gak? Tapi ini manhwanya baru ada 6 chapter gitu kan. Jadi kita pelan-pelan aja ya guys ya. Untuk pelajaran yang bisa diambil pada cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan bocil ya guys, atau jangan meremehkan siapapun gitu, karena takutnya mereka tuh punya kekuatan atau kekuasaan. Misal anak dari maksudnya pokoknya jangan meremehkan siapapun ya guys ya. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.